Halo, suara saya dengar nggak? Oh ya, baru sholat isya saya tadi. Ngajarnya di musola. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi ya ke pelajaran bab 4. Masih bab 4 itu. Sudah datang 6. Ya udah. Ada slide-nya hari ini ada berapa? 8. Hanya 8 slide. Selesai 8 slide, pulang kita. Oke? Ya, mari kita mulai. Oke. Sekarang kita ke teori perdagangan internasional. Kemarin kita kasih sekilas tentang uh, kompetit keunggulan mutlak dan keunggulan komparasi. Sekarang detailnya kita bahas malam ini. Teori perdagangan internasional pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang sering disebut teori murni perdagangan. Dasar pembicaraan teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap produksi mereka pada barang-barang yang secara mutlak mempunyai keunggulan. Kalau nggak mutlak mempunyai keunggulan, dia tidak akan spesialisasi di situ. Oke, ini teorinya ya, di buku ada, teorinya buku ada, tapi saya lebih ke arah ini, yang berikutnya. Contoh, ini kita buat Indonesia dan Amerika punya memproduksi dua barang yang sama, kain dan televisi, upahnya sama, jam kerjanya sama. 50 pekerja, keahliannya pun sama. 50 pekerja dipakai untuk memproduksi kain, 50 pekerja dipakai untuk produksi televisi. 50 pekerja Amerika buat kain, 50 pekerja Amerika buat TV. 50 pekerja Indonesia buat kain, 50 pekerja Indonesia buat TV. Oke. Ini juga ada di buku. Ada di buku juga. Nah, sekarang ini kalau bisa ngerti tabel ini tentang teori keunggulan mutlak sudah ngerti. Oke, kita lihat nih. 50 pekerja Indonesia memproduksi 50 kain satu jamnya. 50 pekerja Indonesia buat 10 TV satu jamnya. Sedangkan di Amerika 50 pekerja Amerika produksinya hanya 30 kain. Tapi kalau dibuat TV jadi 60. Jadi secara keunggulan Indonesia unggul dibuat kain, Amerika unggul dibuat TV. Kenapa Indonesia unggul dibuat kain? Kenapa Indonesia mempunyai keunggulan dibuat kain dari contoh ini? Ada yang tahu jawabannya? Indonesia unggul dibuat kain karena sama pekerjaannya sama, jam kerjanya sama, keahliannya sama, tapi bisa buat 50 kain. Sebaliknya, Amerika lebih banyak dalam membuat TV, 60 TV. Nah, pertanyaan saya berikutnya,
Saya nggak akan pindah dari slide ini jadi slide keempat ini. Ingat kita hanya 8 slide. Selesai 8 slide, pulang ya. Nah, kenapa pas setelah spesialisasi Indonesia jadi 100, Amerika jadi 120? Apa maksudnya spesialisasi? Indonesia berpikir, oh kalau gitu saya mempunyai spesialisasi di kain. Karena saya akan berdagang ke Amerika, sedangkan orang Amerika, saya akan fokus di TV. Karena saya juga unggul di dalam hal TV. Jadi dari tadi yang 50 pekerja, jadi 2 kali 50. Maka produknya ada 100. Ingat ya, pekerjaannya tadi kan 50 ke kain, 50 ke TV. Sekarang dipindahin aja dua-duanya ke kain. Yang buat TV ini nggak usah buat TV orang Indonesia, buat aja ke kain. 50 ke pekerja pekain, pekerja di kain. Produknya juga 50. Jadi ya ini 100. Ngerti? Nah, kenapa Amerika tadinya 60, kalau sudah fokus di TV jadinya 120? Ayo. Ada yang tahu? Dengaran ya? Dengaran ya? Kenapa Amerika jadi 120? Karena 50-nya bisa hasilkan 60 TV. 50 pekerja dari sini pindahin ke sini, jadi tambah 60 lagi, jadinya 120. Seperti itu. Oke. Ini untuk pastikan kalian. Nanti coba sekarang kita kasih contoh lagi ya. Contohnya apa nih ya? Belajar deh. Nih. Misalnya Indonesia sama Taiwan. Oke, gitu. Misalnya nih, produknya Indonesia jago dibuat buat apa Indonesia kira-kira? Yang produk sepatu. Sedangkan Taiwan misalnya handphone, HP. Misalnya sepatu 50 pekerjanya bisa menghasilkan 45. Kalau HP 15. Sedangkan Taiwan sepatu 25, HP misalnya 56, 55. Sama seperti tadi 50. Sekarang pertanyaan saya, kalau sudah jadi spesialisasi jadinya kayak apa tabelnya? Kalau sudah jadi spesialisasi. Yang tahu? Kalau sudah jadi spesialisasi dengan sistem keunggulan mutlak,
Ada yang ngerti? Kalau dari sini jelas orang Indonesia akan buat apa? Sepatu apa HP? Sepatu. Nah, Taiwan akan buat HP. Jadi Indonesia pindah pekerjanya dari sini pindah ke sini. Yang Taiwan juga yang dari sepatu pindah ke HP. Jadi di sepatu ini Indonesia produknya berapa kira-kira? Ada yang paham? K. Ya 45. Kalau setelah spesialisasi jadi berapa? 90 betul. Ya, betul. Karena 50 yang dari HP dipindahin ke sepatu buat sepatu sebanyak 45 lagi karena jumlah pekerjaannya sama. Akan sedikit repot kalau jumlah pekerjaannya nggak sama. Tapi saya nggak akan bahas itu sekarang. Ya, pekerjaannya sama. Kalau di sini jadi berapa? Jadi berapa duit? Kalau Taiwan 110 betul. Gimana dapat 90? Kan 50 orang 50 orang buat 45 unit. Ya enggak? 50 orang 45 unit. Nah, pekerja yang dari sini, kan 50 juga. Dipindahin ke sini, pindah ke sini. Karena 50 bisa menghasilkan 45, ditambah 50 lagi artinya 2 kali. Jadi ditambah 45 orang lagi artinya jelas dia akan ketambahan 2 kali unitnya. Ditambah 50 orang lagi yang artinya unit tambahan, unit produksi sepatu bertambah 45 unit. Ini kan tadi 50, 50. 50-nya menghasilkan 45, ketambah 50 yang pindah, jadi 45 tambah 45. Yang tinggi 55, dari Taiwan, yang bekerja di sepatu dipindahin ke HP, jadi 110. Sip. Paham artinya. Oke. Lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Sekarang ke slide 5. Kalau tadi keunggulan mutlak, ini keunggulan komparatif. Kritiknya dari teori keunggulan mutlak, gimana kalau dua negara yang satu menangan semua, yang satu kalah semua? Emang nggak jadi menguntungkan kalau terjadinya perdagangan? Nah, maka muncullah teori keunggulan komparatif yang oleh John S. Mill and David Ricardo. Perbedaan yang paling penting ialah keunggulan suatu negara dilihat dari komparatif biayanya, bukan perbedaan absolut. Ini contoh. Wah, salah.
Misalnya sama seperti tadi, ini bukan Jepang ya, tapi Jerman. Misalnya kita bandingkan negara Jepang dan negara Jerman. Negara Jepang 50 orangnya bisa menghasilkan 200 mobil. Bila dijadikan motor itu 800 unit. Sedangkan Jerman mobilnya 100, motornya juga 200. Oke. Kalau dilihat dari jumlah unit, Jepang menangan semua ya. Jepang menang semua ini. Jepang menang semua. Jerman kalah semua. Terus gimana dong spesialisasinya? Spesialisasinya. Pilih. A. Jepang spesialisasi ke motor dan Jerman spesialisasi ke mobil, atau B. Jepang spesialisasi ke mobil dan Jerman spesialisasi ke motor. Ayo jawab, A atau B? Ya, sudah 2 jawab A. Ada yang jawab B? Yulia, kenapa B? Kenapa A? Ya, A. Ya, jadi betul jawabannya A. Kan yang menangan Jepang. Ya, betul. Jadi Jerman ini nunggu apa spesialisasi Jepang, gitu kan? Oke. Karena Jepang spesialisasinya di motor, maka Jerman spesialisasinya mobil. Oke. Nah, kalau sudah spesialisasi Jepang, produksi motornya jadi berapa? Jepang spesialisasinya 1.600. Kalau mobilnya salah, 200. Betul. Ya. Ya, ya, betul, betul.
Oke, betul. Udah paham artinya sebenarnya. Secara teori juga, perdagangannya menguntungkan nggak? Menguntungkan. Kenapa? Karena ini mungkin nanti kalian bingung ya, pelan-pelan saya ya. Bagi orang Jepang, nah, bagi orang Jepang, satu motor sama dengan seperempat mobil. Dapat seperempat mobil dari mana? Seperempat dapatnya dari 200 dibagi 800. Ya. Bagi orang Jerman, satu motor sama dengan setengah mobil. Jadi harga mobil lebih mahal di Jerman apa di Jepang? Harga motor lebih mahal di Jerman apa di Jepang? Harga motor lebih mahal di Jerman. Jual produksi harganya seperempat 0,25 sen, jual di harga setengah sen. Untung nggak? Untung, yaitu setengah kurang seperempat. Sekarang kalau mobil, dalam term mobil sekarang kalau yang mobil itu kan yang motor ya. Jepang satu mobil sama dengan 4 motor. Satu mobil sama dengan 4 motor. Dapat 4 dari mana? 800 dibagi 200. Bagi Jerman, satu mobil sama dengan 2 motor. Untung nggak kalau dagang orang Jerman? Untung juga. Iya ya, oke. Untung juga, kenapa? Modalnya 2, jualnya 4. Jadi dapat untung 2. Gitu. Nah, kira-kira Indonesia sama Taiwan, teori perdagangannya paling tepat komparatif apa keunggulan mutlak? Ayo, menurut teman-teman. Kira-kira Indonesia sama Taiwan nih keunggulan perdagangan internasionalnya komparatif apa keunggulan mutlak? Nggak bisa diratain gitu ya. Ya mungkin keunggulan komparatif ini yang lebih tepat ya. Atau malah keunggulan mutlak. Untuk produksi bahan baku, jelas Indonesia keunggulan mutlak. Ya. Tapi kalau barang jadi,
beberapa barang jadi mungkin keunggulan komparatif. Maksudnya mungkin misalnya komputer sama laptop, komputer sama HP mungkin keunggulannya komparatif, Taiwan menangan semua. Tapi kalau misalnya mebel gitu, kalau mebel kan Indonesia menangan misalnya, jadi keunggulan mutlak seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, nanti waktu UTS akan saya tanyakan lagi di keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Tapi jebakan Batman-nya jumlah pekerjanya nggak 50-50. Misalnya 60-40. Gimana Pak cara ngerjainnya? Ya nanti kita pas pertemuan darat nanti saya ini kan saya sampaikan. Tapi beberapa dari kalian nggak datang ya karena nggak ada libur. Nanti saya ulangi juga di di pertemuan kelas setelah pertemuan offline-nya. Seperti itu. Oke. Satu motor sama dengan seperempat mobil gimana? Oh, oke. Asalnya dari ini. Dari sini. Ini kayak matematika lagi nih. 200 mobil sama dengan 800 motor. 200 mobil sama dengan 800 motor. Sehingga kalau pindah ruas 200 per 800 mobil sama dengan 1 motor. 200 per 800 artinya seperempat. Jadi 1 motor seperempat mobil. Itu juga yang ini 100 MB sama dengan 200 motor. 100 sama dengan 200. Pindah ruas jadi 100 per 200 sama dengan 1. Sehingga 1 motor sama dengan setengah mobil. Kalau ini sebaliknya, kalau yang 1 motor itu 2 per 8. Yang ini 1 per 2. Kalau 1 mobil 8 per 2. 800 per 200. 200 dibagi 100. Jadi itu. Tunggu sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar ya.
Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kedengeran? Ya, nggak apa-apa Mbak Tira. Oke. Sudah slide 6, 2 slide lagi selesai kita. Hari ini. Ya, lanjut. Teori perdagangan yang ketiga adalah teori susah banget nyebutnya, teori HO. Iya, iya. HO, Heckscher and Ohlin mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional. Ini teori modern mungkin ya, karena ini makin kompleks, makin ini, yaitu ketersediaan faktor produksi, sumber daya, teknologi, segala macam, dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Jadi contohnya mungkin dia mempunyai kemampuan dalam hal itu, tapi masalahnya orang-orangnya sedikit. Misalnya dalam tenaga orang Taiwan asli itu jumlahnya sedikit, makin banyaknya orang tua, orang-orang mudanya sedikit, maka mereka imporlah dari pekerja-pekerja dari ASEAN misalnya seperti itu. Itu terjadi perdagangan jasa misalnya seperti itu. Atau contohnya sangat mampu membuat sebuah pabrik kertas, tapi limbahnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Maka beberapa perusahaan buat pabrik kertasnya di Indonesia karena berbahaya bagi limbah. Jadi perlu diingat teori perdagangan yang perlu kalian hafal dari buku yang kita pakai. Ada 3 keunggulan mutlak, yaitu masing-masing memilih spesialisasi dari yang unggul secara absolut, keunggulan komparatif, dan teori HO. Oke, ini yang ke-7. Di bab ini juga akan dibahas tentang kurs valuta asing. Ini sama seperti minggu lalu, ini hanya teorinya dulu. Nanti hitung-hitungannya minggu depan. Jadi akan saya bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Pertama, perubahan cita rasa masyarakat. Oke. Ketersediaan faktor produksi. Oke. Faktor produksi, contoh yang paling gampang adalah SDM, mesin, teknologi.
Salah. Bahan baku, SDM, mesin atau teknologi gitu. Uranium ada nggak di Indonesia? Ada kan? SDM-nya ada nggak? Orang-orang pintar masalah nuklir? Ada. Ya. Sumber bahan bakunya, raw materialnya? Ada. Teknologinya, mesinnya? Kita belum punya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu banyak faktor sehingga dalam bayangan kita seharusnya kita itu pemasok spesialisasi nuklir, faktor uranium, karena kita unggul semuanya. Bahannya ada, eh, orangnya ada, gitu kan. Tapi kita nggak mau intensitasnya dalam pemakaian faktor produksi. Teknologinya kita bisa nyewa, tapi kita nggak mau. Itu seperti itu. Sama itu, intensitas dalam pemakaian produksi atau proporsi faktor produksi. Sama. Maksudnya sama itu. Harusnya dihilangin aja nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke kurs valuta asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah perubahan cita rasa masyarakat. Ini sebenarnya keterangan yang disampaikan dalam buku itu tentang sama, hampir mirip dengan perubahan tentang barang ekspor dan impor. Apa maksudnya ini kira-kira? Jadi seperti kemarin yang perdagangan, cita rasa, kita senangnya barang Korea misalnya. Kalau kita senangnya barang Korea, kita jadi banyak impor barang Korea. Kalau kita banyak impor barang Korea, rupiahnya melemah atau menguat? Secara teori. Ya, rupiahnya melemah. Karena kita perlu banyak uang Korea. Jadi seperti itu. Yang kira-kira cita rasa masyarakat yang menguatkan rupiah apa kira-kira? Cinta produk-produk Indonesia. Ya, cinta produk-produk Indonesia, apalagi di luar negeri. Ya, kita banyak ekspor kan. Jadi kurs mata uang kita seharusnya menguat. Jadi seperti itu. Apa sih barang-barang ekspor Indonesia? Kita sudah bahas kemarin ya. Kita sebagian besar barang-barang ekspor kita itu adalah bahan baku atau setengah jadi. Kalau barang-barang jadinya yang paling gampang diingat ya Indomie.
sama ban. Gajah tunggal katanya. Produk-produk ban. Sekarang sedikit menjebak pertanyaannya, menaikkan harga umum inflasi apa? Kaitannya dengan kurs valuta asing. Ada yang bisa? Oke, terus? Kaitannya dengan rupiah? Benar, inflasi. Konsumsi yang tinggi mengakibatkan inflasi. Ayo coba cari tahu. Apa kaitannya kurs valuta asing dengan inflasi? Ayo bro, dikit lagi. Cayo. Nah, ini jawabannya. Kalau inflasi tinggi, harga barang dalam negeri jadi naik, maka harga barang-barang impor menjadi relatif murah. Kalau barang-barang impor menjadi relatif murah, maka banyak impor. Kalau banyak impor, rupiahnya menguat apa melemah? Melemah. Jadi itu kaitannya. Jadi cita rasa tentang barang ekspor impor itu kaitannya dengan ekspor impor. Pokoknya kaitannya. Jadi kalau inflasi tinggi, barang-barang impor terlihat lebih murah. Oke. Kalau keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Ya.
Kalau suku bunga Indonesia makin tinggi, tingkat pengembalian investasinya makin tinggi, uang-uang asing akan banyak masuk, ke Indonesia. Semuanya investasi di sini. Akibatnya mata uang rupiah akan menguat. Jadi menarik kan? Itulah kenapa Jokowi sering-seringnya datanglah ke Indonesia gitu. Datanglah ke Indonesia, bawa uang asing masuk ke Indonesia, terjadi investasi, suku bunganya menarik, dan nomor 5 ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Uang asing masuk semua ke Indonesia, masuk semua. Uangnya yang menarik, bukan barangnya. Kalau barangnya yang masuk, yang terjadi rupiahnya melemah. Seperti itu. Jadi dihafal. Oke. Dah. Habis. Ada yang ditanya? Kuliah hari ini. Saya agak hemat bahan-bahan ngajarnya. Seharusnya kita banyak soal latihan. Karena bukunya itu hanya 7 bab. Jadi di semester berikutnya rencana saya, kalau saya masih dipercaya ngajar, babnya hanya bab 5, 6. Jadi semester ini kita belajar bab 1, 2, 3, 4. Minggu depan kita habiskan bab 4 sisanya. Terus kita UTS. Terus masuk lagi, itu mungkin kita ke arah latihan soal. Latihan soal yang berkaitan soal 1, 2, 3, 4. Kita bahas. Misalnya masih belum mengerti, nanti kita balik lagi ke bahan ajarnya. Demikian. Ada yang ditanya? Silakan. Kalau nggak ada yang ditanya, yang punya keperluan, silakan, boleh keluar. Tapi saya masih tunggu nih sampai 22.30. Saya masih di tempat ini terus. 7 menit lagi. Silakan. Kalau dari bukunya itu buku kelas 2 semester 3, 4. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Yang kalau saya lihat, yang
yang bab berikutnya setelah ini itu yang termasuk yang penting pasti keluar, yaitu yang berkaitan dengan akuntansi. Berkaitan dengan akuntansi. Kalau yang teori-teori ekonomi seperti ini banyak juga, tapi insya Allah bisa dipegang lah kalau rajin latihan, sering baca soal-soal, soalnya mirip-mirip teori-teori ekonomi. Soalnya mirip-mirip. Kalian kapan ujiannya? Betul. Modul selanjutnya semuanya akuntansi. Ya itulah. Makanya saya mau fokus 1 semester bahas akuntansi. Ya pelan-pelan lah. Saya dulu pas SD juga paling benci menghitung sampai nilai saya lebih besar dari juara 1. Gak usah bakat mbak, yang penting lulus. Itu aja. Latihan. Soalnya latihan soal banyak-banyak. Ya, oke. Silakan yang punya keperluan. Ada dong. Ada lah. Sama kok sistemnya. Eh, tapi tetap ada pertemuan offline-nya deh rasanya. Saya 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 dengar infonya seperti itu. Tapi dia apa ya, pengurus cabang-cabang kotanya banyak kayaknya. Kayak kayak teman saya yang di Thailand nih ada juga person in charge-nya yang pengelolanya. Bingung ambil jurusan apa ya. Ya yang ditawarin apa aja. Lulus dulu Mbak Tia. Lulus dulu ini paket C-nya ini. Di situ insya Allah ada jalan lah.
Janganlah ngambil metik. Oh ya. Kalau matematikanya ada ya ke manajemen. Soalnya kalau itu solo. Oke, gitu aja ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.